Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan acara kesayangan kita, Mimbar Agama Advent yang disiarkan oleh RRI Medan setiap hari Sabtu pukul 19.30. Senang sekali kami kembali menjumpai pendengar setia kami, dimanapun Anda berada, khususnya pendengar setia kami yang berada di kota Medan, di Tanah Karo, di Pangururan, di Sibolga, di Siantar, dimanapun siaran ini boleh Anda dengarkan dengan baik. Atas nama penyelenggara acara ini bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Indra Siotang. Selamat malam Pendeta. Selamat malam Pak. Gimana kabarnya Pendeta? Kabar baik, luar biasa. Mantap. Kami sudah siap untuk menyampaikan permata-permata kebenaran. Kami sudah akan berdoa dan kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan menguatkan iman kita. Untuk itu mengawali acara kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Pada malam hari ini kami kembali mengudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Bersama dengan hambamu Pendeta Isi Hotang sudah siap untuk menyampaikan firman. Berkati beliau, berkati semua pendengar setia kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pendengar setia kami, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru saja pertama kali mengikuti acara ini, boleh kami ingatkan kembali untuk bersama-sama bergabung dengan kami di setiap hari Sabtu pukul 19.30. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan permohonan doa, demikian juga pelayanan di dalam belajar Alkitab dan pelawatan, boleh menghubungi nomor WA kami 0812 60866647. Tentu dengan senang hati kami akan melayani permohonan Bapak Ibu. Bagaimana Pendeta? Malam ini sudah siap? Sudah siap, sudah siap. Apa kira-kira materi kita pada malam hari ini Pendeta? Menuruti Tuhan, umur panjang dan bahagia. Amin. Menuruti Tuhan, kita akan mendapat umur panjang dan kebahagiaan. Silakan Pendeta. Shalom, selamat malam pendengar setia kami RRI Pro 1 Medan, dimanapun kita berada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pada saat ini kita merasa bersyukur atas berkat Tuhan, kita boleh sehat. Tapi bagi mungkin sebagian orang yang saat ini sedang sakit, semoga Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Amin. Ada banyak berita-berita sekarang mengenai kematian, hampir tiap hari. Tanpa peduli usia, baik muda ataupun tua, demikianlah keadaan bumi ini semakin merosot. Semakin banyak sakit penyakit, semakin banyak kematian, dan tidak pandang bulu. Nah, kenapa demikian? Kalau kita melihat usia-usia dulu dengan sekarang sangat berbeda. Kalau dulu masih ada sampai 100 tahun, bahkan 200 kalau kita lihat dalam sejarah di firman Tuhan, di sejarah permulaan nabi-nabi, permulaan daripada manusia waktu Tuhan membentuk manusia, maka umur manusia itu sangat panjang, sampai 900 tahun. Tapi kita lihat kurang nolnya 1 hingga saat sekarang bisa 90, itu sudah sangat syukur. Bahkan mungkin 70 seperti yang disampaikan oleh Raja Daud dalam buku Pemazmur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mengakibatkan? Ini adalah akibat dosa. Memang betul akibat dosa. Pelanggaran terhadap hukum Allah itulah dosa. Dan pelanggaran akan hukum Allah ini membawa dampak yang lebih mengerikan lagi kalau semakin kita langgar. Kenapa? Ada sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang yang menyebut mereka tahu tentang kesehatan, menyebut demikian. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kadang-kadang oleh karena makanan, manusia sekarang semakin merosot, berkurang kesehatan, umur semakin pendek. Nah, untuk itu kita harus mempelajari bagaimana pertama, apa sebenarnya makanan yang Tuhan berikan kepada manusia. Kalau sekarang kita lihat makanan beragam, dari berbagai macam, bahkan hewan diolah untuk menjadi makanan. Apa makanan-makanan yang unik, ini sangat mahal, sehingga orang senang memasak ataupun membuat kuliner dari bahan-bahan ataupun dari hewan yang tidak pernah dimakan. Jadi ada di dalam siaran-siaran televisi dimasak, yaitu kalajengking, dimasak lipan. Orang senang dilihat, ini banyak vitaminnya, ini banyak gizinya, membuat penyembuhan. Demikianlah yang dilakukan orang sekarang. Nah, kita melihat ternyata ada firman Tuhan yang berkata, makanan kita pertama disebutkan dalam buku Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah,
Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Oke, ini benar-benar firman Tuhan yang nyata bagi manusia pertama. Kalau menjadi umatku ataupun manusia yang Tuhan ciptakan, bukan ada pada mula pertama dia perintahkan untuk memakan hewan ya yang bernyawa. Tetapi yang menjadi makanan kita adalah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, baik buah-buahan ataupun biji-bijian, atau bahkan pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makanan kita, makanan manusia. Dan memang rahasianya hingga pada saat sekarang, ya para medis, ahli kesehatan, ahli gizi menyatakan bahwa orang-orang yang memakan makanan yang alami, tanpa pengawet, tanpa bahan-bahan tambahan lainnya, mereka akan berumur lebih panjang dan sehat. Nah, ini adalah rahasia dari firman Tuhan. Nah, setelah jatuh dalam dosa, mulailah manusia yaitu memakan yang namanya makanan yang bukan makanan. Ya, dari mana asalnya kita memakan daging? Kalau kita lihat sekarang, kenapa ada makanan haram, ada makanan halal? Dari mana ini? Semua sama Tuhan ciptakan. Segala yang bergerak bisa dimakan. Ya, segala makanan yang Tuhan ciptakan itu adalah karunia atau berkat. Beginilah pandangan manusia pada umumnya. Tapi kita harus menarik kembali sejarah awal mula. Kenapa manusia bisa memakan yang bukan seperti yang difirmankan dalam Kejadian 1 ayat 29. Iya. Karena Kejadian 1 ayat 29 ini jelas ini. Kalau mau resepnya supaya umur panjang sehat, ya inilah resepnya dari firman Tuhan. 1 ayat ini menyatakan inilah makanan. Tidak ada yang lain. Jadi Adam dan Hawa, bahkan keturunannya sampai kepada Nuh, itu nggak pernah makan daging. Tuhan tidak anjurkan, sekalipun mungkin ada beberapa yang kita tidak tahu, tetapi perintah Tuhan itulah makanannya. Kalau kita lihat dalam silsilah daripada Adam, umur-umurnya memang panjang, ratusan tahun. Tapi bukan hanya itu, mereka menuruti akan firman Tuhan, inilah yang menjadi makananmu. Lalu kapan manusia diizinkan untuk memakan hewan? Nah ini dia. Nah, sementara dosa manusia sebelum air bah, mereka sudah mengkonsumsi daging sebenarnya, karena mereka kurang puas dengan makanan yang Tuhan berikan. Sama seperti nenek moyang kita yang pertama, Adam dan Hawa. Apa kata Tuhan? Semua ini kuberikan kepadamu. Pohon ataupun buah-buahan semua yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan, katanya. Nah, manusia hanya mau melanggar sebenarnya, ingin tahu bagaimana, kayaknya enak ini, rasanya ini, kenapa Tuhan larang ini. Nah, begitulah manusia mulai memakan yang bukan makanan di zaman Nuh sebenarnya, sebelum air bah datang. Sehingga Tuhan mau memusnahkan manusia dari muka bumi ini. Semua pelanggaran, baik pembunuhan, perzinahan, dan bukan kegelojohan, tidak mengendalikan diri, tidak ada pertarakan. Itulah yang menjadi dosa kepada orang-orang dalam zamanmu. Nah, itu juga akan diulangi zaman sekarang. Lihat, kita sudah ceritakan tadi bahwa makanan-makanan sekarang itu semua sudah dimakan. Yang bukan makanan pun diolah jadi mantap semuanya. Bahkan banyak orang lebih tertarik ke hal-hal yang yang ekstrim seperti itu. Ya, apalagi hewan ada ataupun ikan. Ya, mereka, kalau orang-orang yang elit makan ini mentah, itu sepertinya mereka ini merasa kualitas hidup mereka lebih sehat. Ternyata bukan itu yang Tuhan perintahkan. Baik, kita kembali kepada ayat firman Tuhan. Kapan manusia Tuhan izinkan? Ini dia, Tuhan izinkan. Sebenarnya nggak ada perintah Tuhan menyatakan inilah makanan, daging-daging, hewan-hewan yang menjadi makanan. Tetapi kapan awal mula manusia diizinkan Tuhan untuk memakan yang namanya hewan? Kalau kita baca dalam riwayat Nuh, dalam buku Kejadian pasal yang ke-7, ya, di sini mulai Tuhan berikan ada yang haram, ada yang halal. Boleh diizinkan makan daging, tapi ada yang halal. Nah, inilah asal mula halal. Sejak awal daripada Tuhan ciptakan manusia. Kejadian 7 ayat yang kedua mulai. Kejadian 7 ayat yang kedua. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Ayat 3. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi.
Jadi awal mula Tuhan izinkan manusia untuk memakan makanan yang bukan makanan sebenarnya, itu hewan. Mengizinkan untuk membuat penyembelihan kepada hewan adalah setelah mereka masuk ke dalam bahtera. Kenapa? Karena memang selama di dalam bahtera, makanan itu tidak mencukupi. Karena air bah melanda seluruh dunia ini. Bahkan semua pohon-pohon yang berbuah tadi ataupun yang berbiji yang Tuhan ciptakan semua musnah. Jadi persediaan mereka hanya untuk mereka makan sudah sangat kurang. Bayangkan perjalanan mereka ya di dalam bahtera itu, hujan 40 hari 40 malam. Bagaimana membuat bekal ya yang keadaannya pada zaman dulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang ada namanya bahan kulkas, ada pengawet ya kan, ada bahan-bahan yang mereka tahu untuk mengawetkan ya, sekalipun berbahaya itu ya. Nah, nggak ada. Jadi gampang busuk, apalagi buah-buahan ini. Buah-buahan. Ya, jadi itu tidak akan bertahan lama. Jadi untuk meminimalisir kelaparan ya dan membuat persediaan kepada Nuh beserta bukan hanya Nuh, hewan-hewan, bayangkan dari semua spesies yang ada di bumi ini, yang ada kita lihat sekarang, dan sudah banyak yang punah juga, ada beberapa yang punah. Itu dikasih makan dari persediaan yang mereka kumpulkan di dalam bahtera. Luas bahtera berapa? 110 kurang lebih panjang dan lebarnya sekitar 50. Nah, apa yang menjadi isinya ini kalau ditumpuk makanan? Kurasa untuk semua hewan, apalagi kita tahu hewan untuk memakan makanan, jangankan 1 hari, ya, bisa hanya sebentar, bisa tanpa peduli bisa habis. Karena ada Nuh. Nah, untuk membuat rencana inilah Tuhan sudah tahu bahwa mereka membutuhkan makanan. Makanan darurat lah namanya ini. Jadi disinilah awal mula ada makanan darurat. Yang mungkin orang sekarang berpikir makanan istimewa lah kalau daging ya Pak Panggabean ya. Iya. Daging itu makanan istimewa. Kalau ada acara-acara darurat kian ya. Ini kalau dibuat sayur-sayuran, apa ini? Ini makanan sederhana ini. Orang-orang yang apa ini? Kayaknya yang susah ini ya. Apalagi dibuat tahu tempe Pak. Nah, ini kan dari kedelai. Ini kayaknya nggak sanggup orang ini beli katanya. Itu makanan darurat katanya. Padahal terbalik. Makanan darurat yang disampaikan firman Tuhan adalah daging. Daging ini adalah darurat. Kenapa? Karena memang bukan ini yang cocok bagi tubuh kita. Sementara itu, menjaga itu. Kalau sekarang makanan darurat Pak, ya mie instan. Itu dia kan. Jadi itu yang dibuat makanan darurat. Makanan istimewa, ya daging. Nah, sementara di dalam firman Tuhan, bahwa untuk membuat ataupun mengakomodir kebutuhan daripada hewan-hewan dan terkhusus keluarga Nuh, maka Tuhan membuat suatu perintah. Inilah perintah yang pertama supaya boleh manusia memakan makanan yaitu yang halal, daging yang halal, 7 pasang. Nah, di sini tidak diterangkan apa itu yang halal Pak ya. Nah, ada diterangkan di dalam buku Kejadian ini, inilah yang halal bagi Nuh. Hanya yang mengetahui, hanya Nuh saja yang mengetahui inilah yang halal, ini yang haram. Karena yang haram 1 pasang dia. Dan biasanya Pak, saya lihat di sini yang haram ini kenapa 1 pasang? Ya karena memang cepat juga berkembang biak ini yang apa ini, yang haram ini, ya. Kalau mungkin ada beberapa lah ini, yang halal ini ya memang harus seimbang juga. Jadi kalau kita lihat di dalam buku Kejadian pasal yang ke-7, Tuhan memerintahkan inilah yang halal. Nah, kalau kita tanya-tanya kepada Nuh apa itu yang halal dan haram, nah kita akan baca firman yang sama yang disampaikan kepada Nuh, sama juga disampaikan kepada Musa, sama juga yang disampaikan kepada semua umat-umat Tuhan dalam buku Imamat pasal 11. Nah, ini dia. Jadi dari mana kita tahu samakah firman yang disampaikan kepada Nuh sama juga yang disampaikan kepada umat-umat Tuhan melalui Nabi Musa? Imamat pasal yang ke-11. Ayat pertama sampai yang ke-4 dulu ya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memana biak boleh kamu makan. Tapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang bermama biak tetapi tidak berkuku belah, haram bagimu. Oke. Jadi Nuh tahu itu mana yang harus dimasukkan ke dalam bahtera. Cirinya hanya ini, memamah biak, berkuku belah.
Jadi kalau yang berkaki 4 dia, dari mana Nuh tahu itu? Inilah perintah yang sama yang disampaikan kepada Nuh, disampaikan kepada Musa dan kepada umat-umat Tuhan, bangsa Israel saat itu, dan kepada kita yang percaya kepada firman-Nya. Yang memamah biak dan apa? Berkuku belah. Kalau hanya memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu haram. Contohnya inilah tadi. Memamah biak ya yang berkuku belah. Unta memamah biak dia tetapi tidak berkuku belah. Ayat kelima, pelandu. Nah, ini pelandu ini sejenis kancil ini, Pak. Memamah biak katanya. Tetapi tidak berkuku belah. Juga kelinci. Memang memamah biak tapi tidak berkuku belah, sama seperti kuda ini. Kuda juga demikian. Ya, dia memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Nah, ayat yang ketujuh. Demikian juga babi hutan. Nah, ini babi, ya, B2 yang sering makanan favorit di zaman sekarang. Apalagi orang-orang yang percaya dengan firman Tuhan, yang percaya bahwa mereka pengikut Kristus, percaya kepada firman Tuhan, mengakui bahwa babi ini adalah makanan yang istimewa sekarang. Ya, ternyata apa yang disampaikan dari firman Tuhan di sini bahwa itu haram. Nah, inilah yang Tuhan sampaikan kepada Nuh pada saat itu, bahwa ini tidak boleh dimakan. Nah, itulah yang Tuhan masukkan. Jadi yang kita percayai, yang masuk ke dalam bahtera itu, B2 adalah satu pasang. Itu saya tadi bilang, Pak Panggabean. Satu pasang saja dibawa, udah banyak anaknya, Pak. Karena bisa sampai 10-20. Jadi artinya di sini, kita belajar mengenai makanan yang Tuhan sampaikan kepada manusia akibat dosa pelanggaran hukum Allah. Apa yang Tuhan larang, itulah yang dilanggar, sehingga menyebabkan banyak kematian. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, bagi kita yang percaya, bukan karena sesuatu ajaran agama atau doktrin yang menyatakan, tetapi karena kita belajar dari firman Tuhan, kita harus kembali melihat firman Tuhan pada awalnya. Amen. Apa rencana Tuhan bagi kita pada awalnya adalah memberikan makanan untuk kesehatan kita. Sedangkan bagi Nuh, supaya mereka sehat umur panjang, Tuhan perintahkan, inilah makanan bagimu, buah-buahan, biji-bijian. Ya, kalau sekarang yang ada sayur-sayuran kan ditambah lagi, semualah dari pohon-pohonan, makanan nabati. Nah, itulah yang menjadi kesehatan. Kalau kita tanya bagian medis, ahli gizi, adakah protein dari biji-bijian? Wadah, bisa digantikan. Makanya banyak orang makan tahu tempe dan lain sebagainya untuk protein. Jadi kebutuhan di tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan sudah sangat cukup untuk kebutuhan manusia. Hanya sekarang masalah selera ini ya. Masalah selera, kebiasaan, karena orang sudah biasa. Kalau memang kita memakan daging tidak salah, tetapi makanlah apa yang Tuhan perintahkan ini. Ya, karena masih banyak, sama seperti di Taman Eden. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa? Semua buah-buahan dalam taman ini itu banyak sekali. Boleh kamu makan. Tetapi jangan pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu. Jangan kamu sentuh, jangan kamu makan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya lebih banyak yang Tuhan perintahkan, lebih banyak yang Tuhan sediakan. Yang disediakan yang boleh kita makan lebih banyak. Bahkan yang Tuhan masukkan ke dalam bahtera saat itu untuk kita nikmati sekarang, itu yang halal lebih banyak itu. Dan memang kalau kita lihat, memang lebih sehat makanan yang halal ini, Pak. Dari penelitian pun ia menyatakan tidak bisa kita sangkal bahwa memang yang Tuhan izinkan untuk kita makan ini, yang halal ini, mempunyai ya efek yang sedikit untuk merusak kesehatan kita. Nah, ini karena makanan darurat. Sebenarnya kalau dibilang untuk lebih sehat, Pak, bukan ini. Ya, makan daging lah supaya sehat, tidak. Ya, olahragawan pun kita lihat sekarang bahwa kalau kita lihat olahragawan baik pemain bola atau atlet-atlet, mereka itu kalau memang disuguhi kepada yang namanya makanan dari alami, nabati, mereka itu lebih sehat dan lebih tahan, ya, lebih tahan kardionya, lebih tahan nafasnya. Dari mana kita ketahui? Coba kita buktikan. Kok bisa? Ya, menurut penelitian. Dari Alkitab juga berkata demikian. Dari mana kita tahu bahwa Daniel dan kawan-kawannya ini, Pak, kawan-kawannya mereka menguasai diri, bertarat untuk memakan makanan yang sehat. Jadi inilah bagian pertama yang kita pelajari mengenai makanan pada malam hari ini. Pemirsa setia kami dimanapun kita berada, ini adalah awal kita mempelajari dari mana asal mula makanan yang Tuhan berikan bagi kita supaya kita sehat. Umur panjang sebenarnya, sekalipun sakit penyakit di dunia ini tidak bisa kita lawan. Namanya akibat dosa, tetapi bisa kita
minimalkan. Ya, bisa kita minimalisir segala sakit penyakit itu supaya menjaga kesehatan kita dengan mengikuti perintah Tuhan. Amen. Sebagai judul yang sudah disampaikan tadi, menurut Tuhan membuat umur panjang dan sehat. Amen. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan lanjutkan part berikutnya nanti. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami lebih menurut akan kehendak Tuhan, perintah Tuhan daripada selera kami. Biarlah kami lebih menurut akan firman-Mu daripada keinginan-keinginan daging kami. Dan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami, perintah itu adalah demi kebaikan kami. Berkatilah pendengar setia kami yang mendengarkan saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah firman Tuhan yang menanamkan dalam hati mereka, supaya mencari dan menemukan kebenaran Tuhan. Dan kami benar-benar mau mengikut Tuhan. Amin. Ampuni segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.